Kita semua tahu bahwa dalam hubungan itu tidak selalu berjalan mulus. Ada masalah, ada konflik, dan kadang kita merasa bingung harus bagaimana. Tapi hari ini, saya ingin mengajakmu untuk melihat masalah hubungan ini dari perspektif yang berbeda, yaitu dengan menggunakan kebijaksanaan stoik. Langsung saja yuk. 1. Pahami dulu masalahnya, akar penyebabnya. Ini terdengar sederhana, tapi seringkali kita langsung mencari solusi tanpa benar-benar memahami akar masalahnya. Stoik mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam diri, dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah masalah ini tentang sesuatu yang kecil, atau ada luka lama yang belum sembuh? Apakah ini tentang cara berkomunikasi kita, atau ekspektasi yang tidak terucap? Kebanyakan masalah dalam hubungan muncul dari dua hal utama, miskomunikasi atau kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi, sebelum mencari solusi, kita perlu bertanya, apa peran saya dalam masalah ini? Karena perubahan dimulai dari kesadaran. Ingat, introspeksi bukan tentang menyalahkan diri sendiri, tapi tentang memahami apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi. Ketika kita mencoba memahami akar masalah, kita juga perlu mempertimbangkan pola yang berulang dalam hubungan kita. Apakah ini masalah yang sering muncul? Apakah ada kebiasaan atau perilaku tertentu yang memicu konflik? Misalnya, apakah ini tentang ekspektasi yang tidak pernah dikomunikasikan, atau mungkin tentang luka masa lalu yang terbawa ke masa kini? Selain itu, kita harus memahami bahwa dalam hubungan, kita seringkali membawa bagasi emosional dari masa lalu, seperti pengalaman di keluarga, hubungan sebelumnya, atau bahkan rasa tidak aman yang belum terselesaikan. Dengan menyadari hal ini, kita bisa lebih jujur pada diri sendiri dan pasangan, sehingga lebih mudah untuk mencari solusi yang tepat. 2. Mengendalikan emosi agar tidak memperburuk situasi. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa selalu mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita, tapi kita selalu punya kendali atas bagaimana kita bereaksi. Ketika ada konflik, sangat mudah untuk terbawa emosi, marah, kecewa, bahkan menyalahkan orang lain. Tapi disinilah kebijaksanaan stoik bisa membantu kita. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah amarah saya membantu menyelesaikan masalah ini, atau justru memperburuknya? Saat kita mulai merasa emosi menguasai, lakukan teknik sederhana seperti menarik napas dalam-dalam, atau tuliskan perasaan kita dalam jurnal. Dengan begitu, kita bisa melihat masalah secara lebih jernih dan tidak bertindak berdasarkan emosi sesaat. Ada satu kutipan dari Marcus Aurelius yang selalu saya ingat, jika kamu marah, pikirkan dulu apa manfaatnya. Kebanyakan dari kita akan menyadari bahwa emosi negatif jarang membawa hasil positif. Dengan latihan, kita bisa belajar mengendalikan reaksi kita, bahkan di tengah situasi sulit. Tidak hanya soal mengelola amarah, tetapi juga rasa kecewa, cemburu, atau bahkan rasa takut ditinggalkan. Semua emosi ini adalah respons alami, tapi stoicisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak di dalamnya. Kita bisa mengubah perspektif dengan bertanya, apakah ini benar-benar tentang pasangan saya, atau ini lebih tentang ketakutan pribadi saya? Salah satu cara lain yang bisa membantu adalah dengan berlatih mindfulness. Ketika kita sadar penuh pada saat ini, kita tidak lagi terlalu larut dalam kekhawatiran atau asumsi. Misalnya, jika pasangan terlambat pulang, daripada langsung marah atau curiga, kita bisa bertanya dengan lembut, apa yang terjadi? Ini menunjukkan kita memberi ruang pada kenyataan sebelum bereaksi. 3. Fokus pada nilai dan tujuan bersama. Hubungan yang sehat dibangun di atas nilai dan tujuan bersama. Ketika konflik muncul, seringkali kita terlalu fokus pada perbedaan hingga lupa pada kesamaan. Di saat-saat seperti ini, penting untuk mundur sejenak dan mencoba memahami perspektif pasangan kita. Apa yang mereka rasakan? Apa yang mereka butuhkan? Cobalah cari titik temu. Misalnya, jika tujuan bersama kalian adalah membangun hubungan yang harmonis, cari tahu bagaimana cara kita mencapai ini bersama.
Melalui komunikasi yang terbuka dan mendengarkan secara aktif, kita bisa menemukan jalan tengah yang memuaskan kedua belah pihak. Dalam kebijaksanaan Stoik, ada konsep yang disebut simpati kosmik yang mengajarkan kita bahwa kita semua terhubung. Dalam hubungan, ini berarti melihat pasangan kita bukan sebagai lawan, tapi sebagai mitra dalam perjalanan hidup. Dengan fokus pada apa yang kita bagikan, bukan apa yang memisahkan, kita bisa menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Untuk menemukan titik temu, penting juga untuk mengenali nilai-nilai mendasar dalam hubungan. Misalnya, apakah kalian berdua menghargai kejujuran di atas segalanya? Apakah kalian sama-sama ingin menciptakan kehidupan yang stabil untuk keluarga? Mengetahui ini membantu kita untuk fokus pada hal-hal besar yang menyatukan, bukan perbedaan kecil yang memisahkan. Selain itu, penting untuk tidak hanya mencari kesamaan, tetapi juga merayakannya. Misalnya, jika kalian sepakat bahwa komunikasi terbuka adalah kunci hubungan, rayakan saat kalian berhasil menjalankannya. Dengan begitu, kalian berdua akan merasa dihargai atas usaha yang kalian lakukan. 4. Berkomunikasi dengan penuh rasa hormat. Setelah kita memahami masalah dan mengendalikan emosi, langkah berikutnya adalah komunikasi. Tapi bukan sembarang komunikasi. Komunikasi yang jelas, hormat, dan bertujuan. Ketika berbicara, gunakan pernyataan saya, seperti saya merasa tidak dihargai ketika, daripada menyalahkan dengan kamu selalu. Pernyataan seperti ini membantu kita menyampaikan perasaan tanpa membuat pasangan merasa diserang. Dan yang terpenting, dengarkan respons mereka dengan hati yang terbuka. Komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tapi juga tentang mendengarkan. Latihan komunikasi ini mungkin terasa canggung di awal, tapi seiring waktu kalian akan mulai melihat hasilnya. Hubungan yang sehat dimulai dari dialog yang jujur dan saling menghormati. Kadang, komunikasi yang buruk terjadi bukan karena kurangnya niat, tapi karena kurangnya strategi. Misalnya, apakah kita berbicara pada waktu yang tepat? Tidak ada gunanya membahas masalah berat ketika pasangan sedang lelah setelah seharian bekerja. Pilih waktu yang tenang dan mulailah percakapan dengan tujuan mencari solusi, bukan membuktikan siapa yang salah. Selain itu, jangan lupa bahwa komunikasi nonverbal juga sangat penting. Bahasa tubuh kita, nada suara, dan ekspresi wajah bisa memengaruhi bagaimana pesan kita diterima. Tunjukkan sikap yang terbuka, seperti menjaga kontak mata dan mengangguk untuk menunjukkan bahwa kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh. 5. Memaafkan dan menerima pasangan kita apa adanya. Hubungan yang sehat membutuhkan dua hal, pengampunan dan penerimaan. Kita semua membuat kesalahan, termasuk pasangan kita. Ketika kita belajar untuk memaafkan, kita membebaskan diri dari beban emosi negatif yang hanya memperburuk situasi. Namun, memaafkan bukan berarti mengabaikan atau membenarkan kesalahan. Itu berarti kita memilih untuk tidak membiarkan kesalahan itu merusak hubungan kita ke depan. Selain itu, penerimaan juga penting. Kita tidak bisa mengubah pasangan kita menjadi versi ideal yang kita inginkan. Tapi kita bisa memilih untuk mencintai mereka apa adanya, sambil terus mendukung pertumbuhan mereka. Pengampunan dan penerimaan adalah bentuk cinta yang paling tulus. Keduanya menunjukkan bahwa kita menghargai hubungan ini lebih dari sekadar ego atau luka pribadi kita. Memaafkan bukan hanya tentang melupakan kesalahan, tetapi tentang melepaskan beban emosional yang menyertainya. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan adalah, apakah saya ingin terus memegang rasa sakit ini, atau saya siap untuk melangkah maju? Dengan memaafkan, kita memberi diri kita kebebasan untuk fokus pada masa kini dan masa depan, bukan terjebak di masa lalu. Penerimaan juga adalah proses yang berkelanjutan. Ini tentang menerima pasangan kita dalam perjalanan pertumbuhan mereka. Kita semua sedang dalam proses menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dengan mendukung pasangan kita di setiap langkah perjalanan mereka, kita menciptakan ruang untuk pertumbuhan bersama. Pada akhirnya, penerimaan adalah bentuk cinta yang paling mendalam, karena itu menunjukkan bahwa kita menghargai mereka, baik di saat-saat terbaik maupun terburuk mereka.
6. Merenungkan pelajaran Stoa untuk hubunganmu. Sebelum kita akhiri, mari kita rekap apa yang sudah kita pelajari. Kebijaksanaan Stoik membantu kita. 1. Memahami akar masalah dengan introspeksi. 2. Mengendalikan emosi kita agar tidak memperburuk situasi. 3. Menemukan kesamaan melalui nilai dan tujuan bersama. 4. Berkomunikasi dengan jelas dan penuh hormat. 5. Memaafkan dan menerima pasangan kita apa adanya. Semua ini membutuhkan waktu dan usaha, tapi hubungan yang sehat dan harmonis adalah hadiah yang pantas untuk diperjuangkan. Hubungan adalah perjalanan, dan seperti perjalanan lainnya, ada jalan yang mulus dan ada yang berbatu. Tapi dengan menggunakan kebijaksanaan Stoik, kita bisa belajar untuk menghadapi masalah dalam hubungan dengan lebih tenang, lebih bijak, dan lebih dewasa. Ingat, semua ini membutuhkan latihan dan kesabaran. Tapi percayalah, setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat pada hubungan yang lebih sehat dan bahagia. Jadi, mulai sekarang, yuk kita praktikkan kebijaksanaan ini dalam hubungan kita. Karena pada akhirnya, hubungan yang baik bukan hanya tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang bagaimana kita bisa tumbuh bersama. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.